Hai, kembali lagi bersama dengan Anda Samil. Tentu seperti biasa kita bahas pergerakan saham. Kali ini kita mulai dari IHSG dulu. Untuk IHSG hari ini melemah cukup dalam 0,7%. Low-nya di 6839 ya. Untuk IHSG low kita targetnya di 6828 teman-teman. Jadi tetap masih akan melemah view kita ya, bukan untuk menakut-nakut atau seperti apa, justru view kita harusnya melemah dulu mengenai area MA 100 sama 200, baru ada bantulan sebelum nanti kembali menguat. Targetnya di 7100 ya. Untuk beberapa ekonom targetnya di akhir tahun tuh 7300-an, 7200-an, 7300 ya. Semoga aja karena ini sempat tertingginya 7350. Oke, IHSG untuk yang belum punya barang mungkin saya kasih dulu aja lebih banyak ya. Oke, kita mau ke beberapa saham. Yang pertama ada BCA. BCA kembali masih ada penguatan teman-teman ya. Hari ini tertutup di 9200, tidak kemana-mana angkanya. Tadi sempat tertinggi 9250 dan tarik turun di akhir sesi. Target kita di 9400. Pergerakan dari BBCA sendiri, kalau kita lihat secara persentase mungkin ada penurunan dulu ya, untuk targetnya tapi masih 9400-an, mengingat MACD yang baru saja menguat ya. Untuk volumenya masih stabil. Kemudian di sini ya ada akumulasi. Untuk hari ini ada ZP, BK, KZ, ODNI, CP ya, ini yang akumulasi. Keluar ya. Tuh kita lihat BBCA hari ini ya, setelah buangan cukup masif mulai akumulasi dan hari ini kembali meningkat dengan total perdagangan 1T hari ini, dan net buy-nya di 260 miliar ya. Untuk BBCA hari ini menarik dengan target kita 9400 dulu. Untuk target jauhnya ya kita rasa untuk BCA ya 10 ribuan bisa kenal lah ya untuk target BCA ke depan. Next kita punya BMRI teman-teman ya. Bank Mandiri hari ini juga kembali menguat 6125. Untuk di hari ini targetnya di 6400. Bank Mandiri ada akumulasi. ZP masuk teman-teman ya. ZP kalau masuk biasanya sahamnya hijau biasanya tuh. Cukup menarik jadinya untuk ZP ya. Ya 100 miliar akumulasi cukup oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau entry saham Bank Mandiri di mana? Saham Bank Mandiri batasi aja ya, selama tidak turun di 5815 atau 5800-an bisa perhatikan untuk entry terus dengan targetnya 6400. Pergerakan Bank Mandiri. Oke, ini sudah oke. Kemudian ya ini tadi akumulasi ya, ZP ya, ZP, OD. Oke, next kita punya saham cukup lama nggak kita bahas, ada saham Telkom ya. Telkom teman-teman kalau diperhatikan ya, untuk diperhatikan sekilas di sini ada wilayah sideways-nya ya teman-teman ya. Ada wilayah sideways-nya, belum kemana-mana terlalu jauh, masih di sini aja 3675 terendah. Hari ini tertahan di area MA 60-nya. Pergerakan dari Telkom untuk targetnya kita di 3900 sampai dengan 4000-an ya, atau untuk pergerakan Telkom sendiri. Yang mau entry boleh batasi aja di sini ya. Untuk support utamanya dan support jauhnya di area 3600-an. Support utamanya di 3660. Oke. Boleh entry untuk resist pertamanya 3900 dan resist berikutnya 44.050-an ya teman-teman ya. Mengingat di sini ada gap yang belum ditutup ya setelah bagi dividen ini teman-teman ya. Kita perhatikan di sini ada gap yang belum selesai ditutup oleh Telkom ya. Nih kelihatan nanti di sini ya. Nih. Nah, ini target jauhnya di situ. Oke, Telkom. Ada OD, ada DX, YUBK yang masuk hari ini. Kalau kita perhatikan secara forennya ya sebenarnya mulai cukup rapi, mulai banyak hijaunya dalam bulan 9 kemarin ya. Untuk pergerakan harga memang belum kemana-mana, range-nya 3900 sampai dengan 3600 saja yang terendahnya ya. Ya 3700, 3600-an.
targetnya 4000 dulu untuk pergerakan Telkom. Next kita punya saham Indofood CBP. Ini ya, sebenarnya untuk saham Indofood sendiri sudah diakumulasi cukup lama ya, dan range pergerakannya di area 19 ribuan aja. Oke, kemudian hari ini cukup banyak, akumulasinya 50 miliar sendiri ya. Coba kita lihat di sini. CBP ya, ada akumulasi. Kalau dilihat sini asingnya cukup banyak ya, mendominasi. TPAK, ZP juga masuk teman-teman. Pergerakannya hari ini menguat 2%-an ya. Untuk trennya ini terus menguat ya, menarik. Memang beberapa kali menguji di wilayah 11.800-an, belum tembus-tembus ya. Untuk ACBP rencananya view kita targetnya tetap masuk ke area 12 ribuan di sini ya, 11.500. Pergerakan dari ACBP teman-teman ya. Ini juga trennya terus menguat, kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir juga menguat terus. Kemarin sempat bagi dividen, dan kemarin juga bagi dividen juga meskipun cukup kecil ya. Masih cukup oke. Oke, yang main entry gimana? Oke, yang main entry perhatikan batasnya di sini aja, 10.500 ya. 10.500-an untuk targetnya di 12 ribuan untuk pergerakan ICBP. Oke, next kita punya saham Pegas masih bergerak di wilayah sini-sini aja. Untuk targetnya Pegas di area 1.500-an teman-teman ya, area 1.500-an. Sekarang harganya masih di area 1.300-an, masih cukup murah Pegas. Kita berharapnya kalau dia bisa masuk ke situsnya ya, kita bisa entry lagi di sini. Sekarang tapi bisa dibagi wilayah entry, bisa. Untuk target dekatnya di 1475 ya. Kemudian untuk sekarang wilayahnya masih di 1360, masih jauh ya, masih ada 100 poin untuk sampai ke 1475, jadi masih udah lumayan nanti targetnya. Ada akumulasi, ada YU, ada ZP juga masuk. ZP masuk ini biasanya hijau, cukup menarik ya. Pegas ada akumulasi dengan pergerakan harga yang belum kemana-mana ya, 1300-an, 1360, 1350 ini masih harga yang di sini aja. Dan saya targetnya 1475 dulu, untuk sebelumnya nanti ke 1500-an untuk pergerakan saham Pegas. Kemudian kita punya saham SCMA. SCMA di sini tergambarkannya ada banyak akumulasi. Di sini secara pergerakannya JP, YU, AK, BK masuk ya, lokal penyembuhangan. Nih pergerakannya mulai banyak akumulasi, ditopang dengan ada stochastic yang sudah golden cross. Kemudian untuk resistnya masih di area 170-an. Hari ini ya pergerakan harganya menguat ya, 0,6%. Sempat turun tadi di awal hari, di awal sesi sempat turun, di tarik cukup jauh 146 loannya, tapi kalau masuk di 147 aja, 148 aja ke 156 udah juga ada cuan. Oke, target cuannya di 174 untuk TP-nya dengan last supportnya 133. Pergerakannya masih konsisten di wilayah sideways, tapi perlahan bergerak mulai naik untuk pergerakan SMA. Cukup menarik untuk pergerakan SMA. Ya, setelah beberapa kali buangan, hari ini ada akumulasi. Akumulasi juga langsung cukup banyak, 1 miliar. Ini cukup menarik untuk pergerakan SMA sendiri. Targetnya 174. Mungkin saham terakhir kita ada ERA. Oke. ERA, kenapa kita mencoba melirik ERA? Jadi begini teman-teman, untuk ERA di sini ini ada wilayah base 1 untuk
Oke, kita punya dua kemungkinan untuk era selama tertahan di wilayah 400-an masih cukup oke ya, 400-an. Untuk last support banget di 380, di luar itu kita out dulu. Era sudah beberapa kali turun terlalu jauh untuk pergerakannya. Untuk ini memang secara pergerakan distribusi ya, tapi di sini ada ZP yang masuk teman-teman. ZP masuk biasanya cukup menarik ya. Era kalau kembali aja ke wilayah MA nya ini udah 475 dan itu cukup banyak ya untuk cuannya. Untuk pergerakan era kalau kita lihat di sini, era bahkan dalam 3 hari terakhir harganya ditarik turun tapi akumulasi oleh asing teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan ya, Jadi pergerakannya ditarik turun tapi asingnya masuk terus. Oke, perhatikan udah entry-nya batasi sampai dengan 408 lah ya, 408 nanti kalau misalnya break lagi berarti kan di 380. Luar itu kita out dulu. Untuk targetnya 530-an dengan target dekatnya di area 470. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih untuk atensinya, terima kasih waktunya. Buat yang udah dukung support channel ini, buat yang ingin masukkan saran, kritik, komen, tulis saja di kolom komentar agar sebisa mungkin kita balas. Terima kasih buat atensinya, salam cuan dan see you.